Nama saya Regina Sonia Surendra dari kelas 10 keperawatan. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang suatu sistem syaraf pusat atau SPP. Apa sih yang dinamakan sistem syaraf pusat itu? Yuk cek video selanjutnya. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem syaraf pusat inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Sistem syaraf pada manusia. Beberapa dipahami friend mungkin sudah tahu kan jika sistem syaraf pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama di dalam tubuh kita. Sistem syaraf inilah yang membongkar tubuhmu. Misalnya, tangan kamu melakukan gerakan yang refleks saat kamu memegang mangkuk bakso yang panas. Gerakan refleks itu tanpa kamu sadari melakukan tugas dari sistem syaraf pusat loh. Otak, sumsum, dan tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerak tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat yang mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Berikut ini adalah bagian dari sistem syaraf pusat antara lain. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada bagian besar hewan. Yang kedua, otak besar. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia. Otak-otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Yang ketiga, ada talamus dan hipotalamus. Selain cerebrum, di otak depan manusia juga terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Yang keempat, ada otak bagian tengah. Selanjutnya kita bahas otak bagian tengah. Otak bagian tengah biasanya disebut mesencephalon. Ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Yang kelima, ada otak kecil. Di otak bagian belakang ada cerebellum yang disebut juga sebagai otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang berada di posisi tubuh manusia paling belakang. Yang keenam, ada sumsum tulang belakang. Selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf.